Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga semuanya pada sehat ya. Dan kita tetap di rumah, tetap belajar seperti biasa meskipun kalian tidak hadir ke sekolah. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu semoga Allah memberikan kita limpahan berkah dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, hari ini di video ibu kali ini ibu akan membahas tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pada pelajaran yang terdahulu, kalian masih ingat kan bahwa kemerdekaan kita saat ini itu memang diraih benar-benar atas perjuangan bangsa Indonesia yang terdahulu, dan mereka berusaha sedaya upaya sampai darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini kita nikmati. Nah, ternyata hewan pun begitu, anak. Hewan ternyata diberikan Allah kemampuan juga untuk bisa bertahan dari kepunahan dan bertahan dari serangan musuh. Hari ini akan kita bahas ya. Contohnya saja hyena. Ternyata hyena itu hewan yang cerdas loh dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Coba deh kalian baca buku tema 2 halaman 65 sampai 66. Dari bacaan itu nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara hyena dalam mempertahankan diri dan wilayahnya dari serangan makhluk lain. Sebenarnya masih banyak contoh hewan lain yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau yang disebut dengan adaptasi. Apa sih tujuan dari adaptasi itu sebenarnya? Nah, yang pertama untuk mendapatkan makan. Yang kedua, bisa saja untuk menghindari dari serangan musuh atau serangan makhluk lain. Nah, yang ketiga, dia menghindari kepunahan atau dia untuk bertahan hidup. Di antara hewan yang pernah kalian temui ya, atau ada gambar-gambar hewan yang pernah kalian lihat, itu ada yang usianya lebih panjang dari usia kalian saat ini. Misalkan kalau usia sapi ya, usianya itu bisa sampai 18 sampai 22 tahun loh usia sapi. Nah, ada yang beternak bebek mungkin. Nah, kalau bebek itu usianya sekitar ya 5 sampai 10 tahun. Kucing. Nah, usia kucing ada yang melampaui 22 tahun loh. Usia kalian sekarang berapa? Sekitar 11 sampai 12 tahun aja. Sedangkan usia hewan ada yang bertahan bahkan lah jauh dari bayangan kalian, mungkin ada yang sampai 200 tahun loh. Contohnya kura-kura. Nah, itu kura-kura terlama yang hidup di India itu usianya 250 tahun. Wow, gak kebayangkan, kita saja sudah jadi kakek nenek, bahkan ada yang sudah meninggal, kura-kura itu masih hidup. Ada gak manusia yang sampai sekarang berusia lebih dari 100 tahun? Jarang ya. Nah, itulah kemampuan yang Allah berikan kepada hewan-hewan tersebut. Usianya panjang karena dia mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan dia mampu bertahan dari serangan musuh. Kalian sebenarnya pengen tahu nggak sih kenapa hewan-hewan itu bisa bertahan lebih lama hidupnya ya? Seperti gajah itu ada yang usianya 70 tahun. Tapi ada juga sih hewan-hewan kecil yang memang usianya itu nggak bisa bertahan lama. Seperti nyamuk, ya lalat, semut itu memang usianya memang sedikit ya. Tapi ada beberapa hewan yang memang usianya panjang dan dia mampu bertahan hidup itu karena adaptasi terhadap lingkungannya ya, penyesuaian dirinya. Nah, kita akan membahas 4 adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase itu adalah cara dia menyamarkan diri, cara hewan itu menyamarkan diri terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga makhluk lain tidak menyadari akan keberadaannya. Kemudian yang kedua itu adalah mimikri. Mimikri itu
dia menyamarkan diri juga atau memiripkan sama sekali dengan warna atau bentuk yang di dekatnya. Misalkan dia hinggap di dahan pohon itu berwarna coklat, maka si hewan tadi juga ikut berubah berwarna coklat. Itu biasanya terjadi pada bunglon ya. Nah, kemudian autotomi. Autotomi itu adalah melepaskan sebagian tubuhnya untuk mengelabui musuh. Pernah melihat buntut cicak kelepek-kelepek gitu dia? Ibu sering loh waktu kecil melihat. Ibu pikir dia itu terluka, si cicak itu. Ternyata tidak ya. Dia hanya mengelabui musuhnya. Dia akan tumbuh lagi. Begitu juga dengan kadal. Ya, cicak dan kadal seperti itu. Nah, satu lagi dengan cara menggulungkan diri. Pernah melihat ulat atau namanya luwing? Kalian menyebutnya kaki seribu. Warnanya merah. Itu kalau disentuh menggulung nggak? Pernah nggak kalian menyentuhnya? Pasti dia membulatkan diri kan seperti obat nyamuk. Nah, begitu juga yang terjadi pada terenggiling. Terenggiling juga kalau dia mempertahankan diri terhadap serangan musuh, dia akan menggulungkan dirinya. Anak, bagaimana dengan penjelasan ibu tadi? Kalau masih belum mengerti, nanti kita diskusikan di grup WA ya. Ini ada tugas loh. Setelah ini kalian akan cari 3 hewan. Ibu aja yang nyebutkan namanya ya. Tulis langsung. Hewannya cumi-cumi, landak, sama siput. Nah, itu bagaimana cara mereka itu dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nanti kalian buat dalam peta pikiran ya. Seperti yang sudah terdahulu kalian pernah bikin peta pikiran. Nanti akan ibu contohkan lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang adaptasi tingkah laku. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau tidak, masih ada yang belum paham, silahkan lagi nanti kita tanya jawab di grup ya. Sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.